Halo guys, kembali dengan kami Cerita Komik ID-ku. Kami melanjutkan kisah orang yang dikirim ke dunia game, dan menjadi karakter yang dipilih yaitu Berserker. Manhwa bergenre action fantasi berjudul The Berserker Second Playthrough masih ongoing, jadi ikutin aja ceritanya. Kadim sambil mengambil kepala Gobil dan langsung meminum darahnya. Paladin bingung. Kenapa orang tersebut meminum darah Goblin? Paladin berkata, tidak kuduga dia meminum darah Goblin. Apa dia sudah gila setelah terkena serangan? Saking busuknya aku tidak mau mendekat. Paladin berteriak kepada prajurit, hei kau, bunuh bajingan itu. Kadim setelah meminum darah Goblin mengeluarkan aura merah. Prajurit ketakuan, tubuhnya bergetar melihat Kadim mencoba untuk memaksakan membunuh Kadim. Dengan nekat prajurit itu maju menerjang, mati kau. Seketika kepala prajurit itu langsung dipegang oleh Kadim. Prajurit meronta-ronta minta ampun. Kadim dengan sadis meremukannya. Paladin yang di belakang melihat dengan terkaget dan tidak percaya apa yang sudah dilakukan. Kadim setelah meminum darah iblis Goblin berkata, sepertinya cuman demon tingkat rendahan. Selain peningkatan kekuatan dasar, iblis ini tidak memberikan efek spesial lain. Tapi tetap saja demon ini membuat kekuatan saya bertambah sedikit. Kadim berteriak, akan ku bantai kalian semua. Prajurit yang melihat rekannya dibantai habis bergetar tak bergerak, berteriak dengan spontan, monster, lari ih. Saat prajurit itu lari, sang paladin berteriak, jangan lari, pertahankan posisi kalian, dan kalahkan dia. Dia itu sudah terluka dan tidak memiliki senjata. Yang kabur akan dihukum dengan peradilan militer. Paladin berkata dalam hati, dia pasti bisa mati dengan ditikam. Berkali-kali Kadim melempar kepala Goblin ke arah Paladin, dan dia menghindar sampai jatuh. Saat tersadar Paladin melihat Kadim yang berlari ke arahnya, Paladin bersiap menyiapkan skillnya. Lord of Eternal Radiance, Elga, berikan hambamu kekuatan untuk membasmi pelayan iblis ini. Dan akhirnya mereka berlari ke arah yang sama satu sama lain. Paladin bersiap menerjang dengan tombaknya, demi Elga. Dengan percaya diri Paladin berkata, sayang sekali kamu cuma bisa sampai di sini Barbarian. Bertobatlah akan dosamu dengan kematianmu. Dengan santainya Kadim tak bergeming, hei bocah, apa cuma ini kekuatanmu? Dengan tombak yang ditahan di pergelangan tangan, sambil memukul Paladin tersebut. Paladin tersebut tersungkur dengan muka bonyoknya, lalu Kadim memukulnya berkali-kali ke Paladin yang sedang tidak berdaya di tanah. Dengan bermelas kasih Paladin berkata, berhenti, aku salah, mohon ampuni aku untuk sekali saja, ku mohon. Lalu Kadim berdiri. Paladin berkata terima kasih. Dalam hati Paladin berkata, barbarian bangsat, awas kau berengsek, aku pasti akan membalaskan dendamu. Kau udah kaya, sarang tawon masih aja ngocol. Si Kadim malah balik lagi bawa tombak kepunyaan Paladin, langsung ditikam pakai tombak tersebut sampai modar. Sambil berkata si Kadim, ini kamu masih berdoa kepada Elga? Aku harap kau bisa terus bersama dewa sialan itu di sana. Dasar anjing peliharaan Elga. Setelah kematian Paladin tersebut, prajurit lari terbirit-birit. Kadim dalam hati berkata, pelajaran dasar dari percobaan pertama, jangan sampai ada yang selamat satupun. Kadim melempar tombak-tombak yang berserakan di tanah, membunuh semua yang ada prajurit. Setelah membantai prajurit, seorang tahanan berkata, hei saudaraku, hebat sekali kau bisa membunuh Holy Knight itu. Ada yang ingin ku sampaikan, tolong lepaskan borgolnya. Sebelum dia selesai ngomong, Kadim telah memukul kepala tahanan tersebut sampai copot. Tahanan yang lain melihat dengan ngeri dan mencoba kabur. Kadim berkata dalam hati, dalam percobaan pertama jangan sampai ada yang lolos. Penjahat yang masih hidup berteriak, kenapa kau melakukan ini? Kami salah apa?
Kumohon jangan bunuh aku. Kadim yang menodongkan tombaknya tanpa belas kasih langsung membukamnya. Kalau para tahanan ini kubiarkan kabur, mereka akan menceritakan kejadian tempat ini. Skenario terburuknya Holy Knight tingkat tinggi akan memburuku. Aku tak bisa mengambil resiko itu. Salah satu tahanan yang bersembunyi di balik semak-semak menutup matanya sambil ketakutan. Kadim yang menemukannya sambil berkata ini yang terakhir, langsung ingin menghujamnya dengan tombak. Tetapi kata-kata terakhir tahanan tersebut yang membuat Kadim berhenti. Tahanan tersebut berkata, aku tidak bersalah, sambil bersujud di depan Kadim. Tuanku mohon ampuni aku. Aku sama sekali tidak bersalah, kumohon ampuni aku. Sambil menangis tahanan itu, Kadim dengan dingin berkata, untuk apa? Tahanan tersebut berbicara, anak dan istriku sedang menunggu di rumah. Aku ditangkap karena dijebak. Kadim yang berkata, dalam hati dia tampaknya memang tidak bersalah, tapi alasan itu tidak cukup. Sambil bersiap untuk mengakhiri tahanan tersebut, tahanan yang sudah di ujung tanduk berkata, pemandu, apa kau butuh pemandu? Aku bisa jadi pemandumu kemanapun kamu mau. Kadim pun berhenti. Penjahat tersebut melanjutkan berkata, aku ini pedagang yang keliling kota dari Moltana sampai bagian di aliansi Free City. Aku sudah berkali-kali bolak-balik. Aku yang paling paham jalan ke sana. Kadim yang mendengarkan berkata, pedang keliling ya? Kalau begitu aku punya pertanyaan untukmu. Apa Luhania sudah jadi kekaisaran? Seingatku Luhania adalah kerajaan, atau apa Luhania sudah jadi kekaisaran sejak didirikan, atau apa benar Luhania kerajaan yang menjadi kekaisaran? Tahanan pun bingung. Dalam hati bergumam, barbarian ini. Jangan bilang dia berasal dari gurun yang ada di balik pegunungan, berbeda dengan barbarian yang telah menetap di benua ini. Berita dari balik pegunungan mungkin terputus selama ratusan tahun. Kadim yang geram berkata, kenapa kau tidak menjawab pertanyaanku? Penjahat yang panik berkata, aku tahu. Sekarang tahun 248 di kalender kekaisaran. Yang berarti sudah 248 tahun kekaisaran Luhania didirikan. Sebelum itu Luhania memang berbentuk kerajaan tuan. Kadim bertanya, kalender kekaisaran? Sekarang tahun berapa di kalender matahari? Tahanan menjawab, tunggu dulu, kita sudah tidak menggunakan kalender matahari lagi, itu terlalu kuno. Mungkin sekarang kalender matahari di tahun 1130. Kadim yang mendengarkan berkata dalam hati, kalender yang umum digunakan tidak digunakan dan dianggap kuno. Lalu Kadim bertanya kembali, bagaimana dengan kondisi benua dan kenapa Ordo Elga menjadi seperti ini? Dan apa yang terjadi dengan Demonic Realm? Tahanan menjawab, sudah ku katakan tadi, kekaisaran Luhania sudah berdiri sekitar 300 tahun lalu, tetapi ada 3 kekuatan besar yang memisahkan benua ini. Ordo Elga yang memanfaatkan wabah untuk memperbesar pengaruhnya, dan kondisinya seperti ini sekarang. Untuk Demonic Realm belum pernah ada yang keluar hidup-hidup dari sana. Jadi kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Kadim yang kaget mendengarnya. Apa? Belum ada yang berhasil keluar hidup-hidup dari sana? Apa yang terjadi dengan Gale, Cyril, Gordon, Melissa? Kadim yang bertanya tentang nama tersebut, apa kamu pernah mendengar nama-nama tersebut? Tahanan yang bingung menjawab, tidak, belum pernah mendengar tuan. Tetapi tunggu, Melissa, sepertinya aku pernah mendengar nama tersebut. Elisa atau Melissa, aku yakin ada orang dengan nama itu. Kadim yang berpikir dalam hati, pahlawan yang menaklukkan Demonic Realm dan berhasil mengalahkan Great Demonic terlupakan begitu saja. Apa ini dunia pertama percobaanku? Kadi pun bertanya kembali, lalu kenapa ada demon yang berkeliaran di benua ini? Tahanan pun menjawab, tidak tahu tuan, ada yang bilang ini hukuman dari Dewa Elga, ada yang bilang juga Archmage yang membuka portal, ada juga yang bilang mungkin ini akhir dari dunia.
tapi kebenarannya hanya dewa dari langit yang mengetahuinya. Kadim yang kebingungan memalingkan dari tahanan tersebut dan berjalan pelan sambil menatap lingkungan sekitar sambil berkata dalam hati, menurut penjelasan pedagang tadi jelas bahwa aku masih di benua yang sama tapi sudah 300 tahun lamanya setelah percobaan pertamaku, bukan hanya ditendang dari duniaku, aku juga ditendang dari dunia yang kutinggali sebelumnya. Pengetahuan yang ada di kepalaku sudah kuno dan terpisah dengan kawan-kawanku. Apa aku masih ada alasan melakukan pembantaian ini? Meminum darah demon hanya untuk menekan kegilaan ini? Apa ada jaminan setelah ini berakhir aku akan kembali ke duniaku? Malahan setelah berakhir akan ada new game plus. Hahaha, ini MC utamanya udah kesel banget sama gamenya. Lalu Kadim yang berpikir matang-matang ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Lalu tahanan tersebut dengan terkejut, tunggu tuan, apa yang sedang Anda lakukan? Kadim dalam hati berkata, kalau aku masih melanjutkan hanya akan ada penyesalan. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengakhirinya. Aku hanya berharap setelah aku mati bukan ruangan gelap sebelumnya yang kutemui. Saat di ujung untuk mengakhirinya, Kadim berisi iri dan mengingat kembali perkataan Melissa terakhir kali. Kadim yang bertanya ke Melissa, setelah mengalahkan Great Demon apa yang akan kamu lakukan? Melissa menjawab, aku akan mengajar mage dan mendirikan tower. Kadim yang mengingat kembali langsung terkaget dan langsung bertanya ke tahanan, apa kamu tadi mendengar kata nama Melissa kan? Tahanan pun menjawab dengan ragu, aku tidak begitu yakin, tetapi sepertinya master pertama di Magic Tower bernama sama. Kadim yang sangat kaget bertanya kembali, di mana Magic Tower itu berada? Tahanan yang kaget melihat reaksi Kadim, ada di kota Vestana, lokasinya ada di ujung timur benua aliansi Free City. Kita saat ini berada di tengah Kekaisaran Jedi. Meskipun berangkat sekarang mungkin memakan waktu 2 bulan. Tuan, Kadim berkata dalam hati, kenapa harus dia? Dia aja gak membiarkan aku mati dengan tenang. Setelah itu Kadim berbicara kepada pejahat, tuntun aku sampai ke Magic Tower lewat jalan yang paling cepat. Sekarang penjahat itu pun menjadi pemandu Kadim ke Magic Tower. Pemandu tersebut bertanya, tapi tuan, aku mempunyai keluarga di rumah. Aku tak bisa meluangkan waktuku untuk memandumu. Kadim yang kesal menjawab, begitu ya? Bayarannya adalah hal yang paling berharga yang bisa kuberikan. Pemandu menjawab, bapak itu tuan. Kadim berkata, nyawamu. Lalu berjalan untuk bersiap, temukan kuncinya. Bebaskan dirimu, ambil barang yang penting dan diperlukan saja. Kita berangkat sebentar lagi. Pemandu yang tak punya pilihan. Baik tuan. Kadim yang melihat pedang. Mungkin aku bisa memakai ini untuk sementara. Pedang ini memang bukan blast weapon, tetapi ini bisa menahan tradeku setidaknya. Sebenarnya aku ingin tombak itu. Tombak Holy Knight. Tapi blast weapon dibaluri oleh kekuatan Dewa Elga. Hanya pengikutnya yang bisa menggunakannya. Seandainya aku bisa membawa kapak sebelumnya waktu percobaan pertamaku. Pemandu yang berkata dalam hati, setidaknya aku masih hidup dah. Pemandu yang terkaget melihat Kadim menadah darah, kepala goblin pun kebingungan. Setelah persiapan usai, Kadim berkata, kita berangkat sekarang ke Magic Tower. Tidak lama dari itu, Holy Knight lainnya datang ke lokasi yang mencari temannya karena terlambat berhari-hari. Setelah melakukan pencarian, Holy Knight itu menemukan, ternyata yang menjadi korban Kadim bernama Lenten. Philippa Shelley Knight berkata, ternyata kau terbaring di sini ya Lenten. Philippos prajurit berkata, sepertinya semua prajurit tidak ada yang tersisa. Apa perintah Anda Lady Helia? Prajurit tersebut yang bertanya ke Holy Knight tersebut. Lady Helia memerintahkan, temukan apapun yang bisa dijadikan petunjuk. Kita tidak bisa menghadap ke Archbishop dan mengatakan Lenten sudah matikan. Prajurit menjawab, baik Lady Helia, bergumam Lady Helia, dasar tolol.
Siapa yang berani membunuh Holy Knight? Terlebih lagi Holy Knight punya Archbishop. Aku tidak mengenal bajingan yang berani akan hal ini. Melakukan ini tapi orang itu akan menerima akibatnya. Setelah mereka berjalan dan sudah malam tiba, mereka memutuskan untuk beristirahat tetapi pemandu tersebut berlari untuk kabur. Aku berhadil kabur. Harus lari sejauh mungkin. Aku merasa kabur dari wilayah kekaisaran seorang diri itu berbahaya. Jadi aku merasa senang ada teman di perjalanan. Tapi masalahnya rekanku itu meminum darah demon dan membantai orang banyak sendirian. Dari sudut pandang Duncan dia adalah barbarian. Dan setelah mengamatinya beberapa hari dia hanya berbicara hal-hal yang penting. Tak peduli bagaimana aku melihatnya. Aku tidak bisa menebak apa yang dia pikiran. Dia bukan manusia dia. Seperti binatang buas. Aku. Setiap hari seperti di sirkus yang menyodorkan kepalaku ke mulut Sinda dan masalah terbesarnya adalah kecepatan barbarian ini sangat gila. Bagaimana aku bisa mengikuti ya? Yang ada mati kelelahan. Saat aku mengatakan arahnya kemana, dia sudah sampai lalu saat aku berhasil menggapainya dia bilang jalan lagi. Setelah itu dia hanya menatapku sampai aku menyusulnya seolah dia mengancam akan menebas kepalaku jika terlambat. Kalau aku tidak jadi pemandunya, kita mungkin berada jauh dari tujuan. Kaki orang itu terbuat dari logam, berada di dekatnya saja sudah berbahaya. Tetapi aku berusaha untuk menyamai kecepatannya. Tidak, ini mustahil. Aku merasa benar-benar akan mati. Aku harus kabur bagaimanapun caranya. Hahaha, koplak ini. Pemandu-pemandu itu terus berlari. Kesempatan datang lebih awal. Karena aku sudah keluar hutan, dia tidak akan bisa mengejarku. Tasku yang merupakan harta kekayaannya ku berisi lilin, sabun, batu api, selimut wol, cermin perak, cincin antik. Dengan semua itu aku bisa membuat toko kecil di kota. Tapi jika aku pergi mengambilnya, aku mungkin membangunkan binatang itu. Sudah lama berlalu. Pemandu itu pun berhenti sejenak. Sudah sejauh apa aku berlari? Pemandangannya selalu sama dimanapun. Aku tidak tahu ada di mana sekarang. Tapi jika ia sudah sejauh ini, akan butuh waktu lama baginya UTK menemukanku. Merasa lega akhirnya, bebannya hilang. Suara samar terasa kenal terdengar. Kau kira mau kemana? Saat dia menoleh, ternyata Kadim sudah menemukannya. Pemandu tersebut terkejut. Tak mungkin, bagaimana bisa? Kadim yang sudah berdiri di belakangnya. Apa kau mau kabur? Kenapa kamu kabur? Bukannya kamu membutuhkan bayaran yang sudah saya berikan? Pemandu tersebut tidak bisa berkutik, bersujud minta ampun ke Kadim. Saya telah melakukan kejahatan, pantas untuk dihukum mati. Saya seharusnya tidak pernah melupakan belas kasihmu, Tuan. Mohon ampuni saya. Saya sangat menyesal, Tuan. Kadim membalas, aku tidak butuh permohonan maafmu. Jika aku tak tahu alasanmu kabur, kamu akan berusaha untuk kabur lagi. Jadi apa alasanmu kabur? Pemandu berkata, hanya saja Anda terlalu cepat. Saya tidak bisa mengimbanginya. Serasa mau mati mengejarmu. Kadim berpikir sejenak dan berkata, ayo kita kembali. Mulai sekarang aku akan berjalan lambat. Di camp pemandu pun tertidur sampai mengigau. Kadim yang sedang melamun memikirkan sesuatu berkata dalam hati, kecepatan adalah kebiasaanku dari dulu. Aku selalu terburu-buru, seperti dikejar sesuatu. Di Demonic Realm semuanya tandus. Kita tidak punya persediaan makanan yang cukup. Istirahat dan tidur adalah hal yang aneh. Meminum darah demon untuk terus maju. Aku tak tahu kapan kegilaan akan melahapku. Jadi, aku dan rekan-rekanku mengurangi istirahat. Tak seperti di Demonic Realm. Di sini tidak berbahaya. Ada banyak air dan makanan di sini. Seharusnya aku tidak menjadi gila akan hal itu. Setidaknya tidak sekarang. Aku punya alasan untuk memperlambat kecepatanku. Pemandu ini manusia normal yang stamina dan kecepatannya tidak seperti rekanku dulu. Tiba di persimpangan, pemandu
Memberikan pilihan ada banyak halangan di sepanjang perbatasan bagaimana. Jika kita mengambil agak memutar tetapi penjagaannya agak longgar, Kadim membalas. Jika seperti itu ayo kita lakukan. Di dalam hati Kadim berkata, tentunya aku mengingat peta dunia ini, tapi itu 300 tahun yang lalu. Tanpa pemandu yang handal akan lama mencapainya. Pemandu berbicara, kebanyakan Holy Knight akan menangkap para orang sesat yang mereka temui atau tertarik akan kemampuan mereka. Mereka kerap memburu demon di daerah sini. Barbarian seperti Anda, Tuan, tidak bisa bersantai di sembarang tempat. Sampai kita tiba di Alliance Free City, Kadim membalas, aku merasa sulit untuk menemukan demon. Dahulu mereka berkeliaran di sepanjang benua jadi ini karena Holy Knight sambil melihat botol darah demon. Segera darah ini menjadi tidak berguna, aku harus mengamankan cadangan. Segera sudah malam mereka berjalan dan bertemu desa. Pemandu berkata, seperti desa biasa. Apa kita bisa mampir dan meminta makanan dan minuman di sana dan singgah di sana, Tuan? Kadim yang memperhatikan membalas, desa, tetapi sama sekali tidak ada cahaya obor. Dan meski sudah malam, gerbangnya tidak tertutup sama sekali. Tidak ada penjaga. Ada yang aneh dari desa itu. Kita harus memastikannya langsung. Pemandu yang bingung, apa serius kita akan memeriksa ke sana? Jelas-jelas itu desa yang aneh. Saat mereka melangkah maju ke arah desa, ada suara geram monster. Pemandu yang takut berkata, suara apa itu? Kadim membalas, jika itu monster atau demon itu kesempatan bagus. Sambil bersiap, Kadim mengeluarkan pedangnya. Mereka berdua sudah tiba di gerbang desa. Pemandu yang gelisah melihat ke kanan dan ke kiri. Apa ada orang? Apa yang terjadi di sini? Ini seperti bukan desa yang terbengkalai. Kadim yang berjalan maju merasakan ada yang aneh dari rumah itu dan terhenti. Pemandu pun menanyakan, Tuan, kenapa Anda berhenti? Kadim membalas, kalau dipikir-pikir hanya pintu ini yang terbuka. Sambil menunggu Kadim tiba-tiba diserang oleh goblin. Belum sempat goblin menyerang, sudah mati oleh Kadim terbelah menjadi 2 goblin tersebut. Pemandu pun kaget. Lalu datang segerombolan goblin yang keluar dari rumah tersebut. Kadim dalam hati berkata, goblin di dunia ini tak ganas. Biasanya mereka menghindar dan pemalu ketika bertemu manusia. Pemandu pun kaget karena goblin terus berdatangan. Kadim bergumam, jika mereka bertindak agresif maka ada yang mengganggu. Kelihatannya kita datang ke tempat yang tepat. Goblin buncit pun segera menyerang Kadim. Dengan sekejap mata goblin buncit pun terbelah menjadi 2. Goblin lainnya pun menyerang. Ketika mendekat sudah tertebas kepalanya oleh Kadim. Goblin buncit lainnya menyerang tetapi tertangkis. Lalu Kadim menyerang balik dengan tusukan. Goblin itu pun terkapar. Pemandu pun menanyakan ke Kadim, semuanya sudah matikah, Tuan? Kadim pun membalas, susah juga ya bilangnya. Tidak lama dari itu pun bunyi goblin keluar dari rumah tersebut dengan mengendong anak kecil di tangan kanannya. Goblin tersebut menyandra anak kecil karena Kadim tidak mau mengambil resiko. Dia langsung melemparkan pedangnya dan langsung membunuh goblin tersebut. Anak tersebut pun jatuh seiring berbarengan dengan goblin yang mati. Pemandu yang bingung bertanya, bagaimana kalau anak itu, Tuan? Sebelum menyelesaikan percakapannya, Kadim bilang, jangan khawatir. Kadim langsung membuka ikatan tali pada anak tersebut, mengendongnya untuk duduk. Anak tersebut masih bergetar hebat. Kadim yang mencoba untuk berbicara ke anak tersebut. Hei, bocah, aku ada beberapa pertanyaan. Jika kau menjawab pertanyaanku, aku berjanji tak akan menyakitimu. Dengan spontan pemandu tersebut mencoba menghibur anak kecil tersebut. Ciluk, bah, anak kecil, kami bukan orang jahat. Ini ada akar manis. Jika kamu menghisapnya itu akan terasa manis di mulut. Pemandu berkata ke anak tersebut, sudah tidak ada monster itu lagi. Kamu jangan khawatir.
Kadim yang berbicara, "Kau pandai mengurus anak?" tanya pemandu itu pun membalas, "Ya, aku mempunyai anak yang seumuran dengannya, Tuan." Mereka berdua yang sedang memperhatikan anak tersebut. Tiba-tiba anak tersebut berbicara, "Ibu." Pemandu pun membalas, "Kami akan mencari ibumu." Anak kecil tersebut berbicara lagi bahwa ayah dan ibunya meninggalkan dia. Kadim berpikir dalam hati, apakah orang tuanya yang mengikatnya? Terdengar dari jauh, "Reni sayang." Dengan berlari ibu itu mendekati Reni yang ternyata anaknya. Warga berkumpul untuk menghentikan ibu tersebut. Suara warga, "Kembalilah. Mungkin masih ada goblin di sana." Ibu yang memeluk anaknya berterima kasih kepada Kadim dan ke pemandu tersebut. Warga yang kaget melihat mayat-mayat goblin. Tak mungkin goblinnya. Apa yang terjadi di sini? Dan warga pun menanyakan ke Kadim, "Apa kamu yang melakukannya?" Kadim menjawab, "Tidak, pedangku yang melakukannya." Giliran Kadim yang bertanya ke warga ini, "Sudah jelas, apa kalian yang menumbalkan anak ini ke goblin terlebih demon?" Dan para warga pun bercerita, "Dahulu tempat ini adalah pemukiman goblin. Kami di tempat dulu sudah kehabisan sumber daya, memutuskan untuk bikin desa di sini. Dahulu semenjak kita menyalakan api, goblin tidak berani untuk mendekat. Lalu ada hal aneh yang terjadi belum lama ini. Para goblin tidak takut pada api dan menatap kami. Mereka sangatlah ganas. Banyak yang terluka akibat goblin. Semakin banyaknya korban. Kami tidak bisa tinggal diam. Jadi kami mengumpulkan para pria yang bisa bertarung untuk melawan mereka. Dan saat itulah kami melihat itu. Ada demon di belakang para goblin. Kami tidak punya kekuatan untuk membasmi demon. Kami tidak bisa menahannya. Kami putus asa dan menyerah pada demon itu. Dia tidak membunuh kami, tetapi demon itu berkata, 'Besok kami akan datang ke desa, satu untuk setiap rumah. Persembahan anak paling tak berguna untuk pengorbanan.'" Pemandu pun merasa kesal dan berbicara, "Apa kalian semua gila? Anak-anak tersebut belum usia 10 tahun." Dan warga yang menjawab, "Lalu apa lagi yang dapat kami persembahkan? Putra kami yang telah dewasa, atau putri kita yang mau menikah?" Pemandu menjawab, "Kalian adalah petani, kalau lahan tidak memadai pindah aja." Warga pun menjawab, "Kami sudah menanam benih, jika kita meninggalkannya kami akan mati kelaparan." Di tengah perdebatan mereka, Kadim yang kesal memukul meja sampai mejanya rusak, dan bertanya ke warga, "Ada berapa tanduk di kepala demon tersebut?" Dan warga tersebut pun menjawab, "Dia tidak memilikinya." Kadim menjawab, "Baguslah. Antar aku ke sana." Warga membalas, "Apa? Mengantar Anda kemana?" Kadim dengan tegas, "Kemana lagi? Sarang demon." Para warga pun mengantar Kadim ke sarang tembok. Sambil berjalan mereka berkata, "Maaf, kami tidak punya apapun untuk dijadikan hadiah. Seluruh desa kami saja hampir tidak bisa bertahan hidup." Kadim menjawab, "Aku melakukan itu bukan karena imbalan, tetapi ini sesuatu keharusan." Warga pun menjawab, "Benarkah?" "Terima kasih Tuan Mercenary." Kadim berkata, "Aku mengambil ini aja sebagai imbalan karena saya kekurangan senjata." Senjata yang dipegang Kadim adalah kapak. Sesampainya di tujuan, warga berkata, "Sudah sampai, demonnya ada di dalam gua ini." Para warga yang takut bilang ke Kadim, "Kalau begitu kami akan kembali ke desa dan menunggu." Takutnya para goblin menyerang. Desa pemandu yang kesal berkata, "Jadi semua orang datang ke sini hanya untuk menjadi petunjuk arah." Di sela-sela pemandu yang lagi kesal, Kadim berkata, "Cukup, pengecut di medan tempur hanya akan menjadi beban. Kau pedagang, ikut aku." Pemandu menjawab, "Ya, aku aja ini." Kadim yang menjawab, "Aku butuh orang yang membawa obor untuk menerangi jalan dan melawan demon." Pemandu yang ketakuan dan bingung, ini gak selesai rencana." Sambil mereka berjalan, pemandu yang berbicara ke Kadim, "Tuan, kenapa Anda tidak memarahi mereka?
Mereka bukan hanya mengorbankan anak-anak mereka ke demon, tapi juga pengecut yang kabur dan bahkan tidak mau menyelamatkan anak-anak mereka sendiri maupun desanya. Kadim yang menjawab, "Apa kau pernah menghadapi demon yang hidup?" Pemandu tersebut membalas, "Demon hidup? Aku belum pernah melihatnya. Melihat yang sudah mati, aku pernah di pasar gelap beberapa kali." Kadim dengan dingin membalas, "Manusia yang berhadapan dengan demon akan berubah sepenuhnya semua. Kehendak mulia untuk hidup akan hancur, yang tersisa hanyalah ketakutan dan naluri bertahan hidup. Hanya segelintir yang mampu melawan demon, tapi tidak semua orang punya keteguhan seperti itu." Pemandu yang bersikeras, "Tapi tetap saja bagaimana bisa mereka mengorbankan anak mereka sendiri? Bahkan binatang pun tahu anak mereka itu berharga." Kadim yang menjelaskan lebih lanjut, "Kadang seseorang harus menyeberangi lumpur dan menelan kotoran demi bertahan hidup. Itu ada pilihan demi keberlangsungan hidup mereka. Jadi kau tidak bisa serta-merta menyalahkan mereka. Kau dengar sendiri alasannya kan? Mereka tidak punya pilihan lain." Pemandu membalas, "Meski begitu, dari sudut pandang anak-anak itu, dunia seolah telah sepenuhnya meninggalkan mereka. Apakah ada arti dari hidup yang dijalani dengan meninggalkan sisi kemanusiaan?" Kadim dalam hati, "Nilai-nilai dalam diriku sudah berubah setelah melewati begitu banyak pertumpahan darah demi bisa kembali ke kenyataan. Apakah pedagang ini karakter game justru memiliki moral yang lebih manusiawi dibandingkan dengan diriku? Jika aku kembali ke dunia nyata dalam keadaan seperti ini, apakah aku masih bisa hidup dengan layak?" Pemandu yang menunggu jawaban dari seorang kadim bertanya, "Tuan, apa aku salah bicara? Omong-omong, menurutmu apakah anak-anak itu masih hidup?" Kadim yang berpikir sejenak, jika demonnya tidak licik dan tidak terlalu jahat, kemungkinan mereka sudah dibunuh. Tapi jika sebaliknya dia licik dan kejam, pasti mereka dibiarkan hidup. Pemandu membalas, "Justru kebalikannya ya." Pemandu yang ketakutan ketika Kadim menodongkan senjata dan melemparnya tepat di hadapan pemandu. Ketika kapak dilempar, ternyata di belakang pemandu sudah ada seorang goblin. Setelah itu lebih banyak lagi goblin yang datang. Kadim yang memerintahkan pemandu, "Pegang obornya dengan stabil." Kadim yang menerjang goblin yang mendekat langsung menikamnya dengan pedang. Tangan kirinya yang memegang goblin langsung dilemparkan. Saat Kadim ingin menyerang, pedangnya terhalang bebatuan di dalam goa. Kadim dalam hati, sangat sulit mengayunkan pedang di sini. Kadim membungkus bilah pedang dengan tali, dan dipegang pedang tersebut dengan terbalik, agar dapat menyerang di ruang yang sempit. Setelah satu persatu ditumbangkan, Kadim mengambil kapak yang sempat dilemparkan dan menyerang dengan pedang di tangan kanan dan kapak di tangan kiri, membantai semua goblin yang ada. Kadim berkata, "Kita kejar. Mereka sudah kehilangan sebagian besar kelompoknya. Jadi mereka pasti kembali ke demon." Sambil berjalan dan guanya sedikit melebar, Kadim berkata, "Ruangan ini diperluas. Yang pasti ini markas goblin. Hati-hati, demon mendekat. Para goblin bisa saja mengikuti jejakmu dan membunuhmu. Kalau satu atau dua, bakar saja dengan obor itu." Belum sempat Kadim selesai berbicara, demon menyerang Kadim dengan cakar panjangnya. Demon berbicara, "Manusia, aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Jadi kau bukan penduduk yang biasa." Menarik, huhu. Kadim dalam hati, "Ini berbeda dengan yang ku dengar. Ada tanduknya, kecil tapi tanduknya sedang tumbuh."